Peran krusial Sintayong semenjak melatih timnas Indonesia. Pemain berpaspor Senegal terbuka bela Garuda. Bung Toel kritik kebijakan PSSI. Jadi simak terus berita Timnas Space selengkapnya. Statistik Ryan Flaminio yang buat Sintayong kepincut. Salah satu pemain keturunan Indonesia belakangan ini sedang hangat diperbincangkan. Pemain tersebut ialah Ryan Flaminio. Dirinya dikabarkan menjadi salah satu target PSSI untuk dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pertama kali muncul ketika salah satu media asal Korea Selatan Best 11 membocorkan rencana PSSI tersebut. Selain itu, dirinya juga dikabarkan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Hal itu ketika dirinya memberi respon di salah satu unggahan yang menyebut Coach Sintayong mengincar sang pemain. Lantas, apa yang membuat Sintayong kepincut dengan pemain yang memiliki darah campuran ini? Tentu salah satu yang menarik perhatian banyak publik dunia yaitu di momen ketika Ryan Flaminio mampu merobek dan mencetak gol ke gawang Inter Milan hingga AS Roma ketika bermain di Sassuolo. Dirinya dikenal sebagai salah satu gelandang bertahan yang patut diperhitungkan. Sebab penampilan pemain berusia 20 tahun ini sudah terbukti di lapangan, ia mampu mempertahankan bola dan membuat kewalahan para striker lawan. Sementara itu dilansir dari laman Transfermarkt, pemain ini memiliki harga pasar sebesar 43,45 miliar rupiah. Di musim ini saja, Flaminio sudah bermain bersama FC Utrecht sebanyak 4 kali dan telah berhasil mencetak 1 gol. Menarik untuk dinantikan kelanjutan proses naturalisasi pemain 20 tahun ini. Selain Ryan Flaminio, PSSI saat ini pun dikabarkan juga tengah merespon naturalisasi 2 pemain lain, yakni Jezes dan Nata Joaon. Namun kedua pemain itu masih dalam pemantauan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Krusialnya peran Sintayong untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia U24 untuk Asian Games dipegang oleh Indra Syafri. Sintayong tidak diberi tanggung jawab ini karena pelatih asal Korea Selatan itu fokus pada timnas Indonesia U23 dan juga senior. Ia juga memiliki banyak agenda. Sayangnya, ketidakhadiran pelatih asal Korea Selatan ini di ajang level Asia itu dinilai kurang tepat. Pasalnya Indonesia tampil kurang baik dengan hanya mengemas 1 kemenangan di fase grup saja. Deretan hasil buruk Garuda Muda di ajang tersebut dinilai karena skema yang dipakai tidak seperti saat dilatih oleh Sintayong. Hal itu membuat para supporter bertanya-tanya, apakah skema permainan timnas di level umur dan timnas senior memiliki kesepakatan dalam kesamaan strategi atau tidak. Di laga Asian Games kemarin, Indonesia lebih sering mengandalkan serangan balik. Gaya permainan pragmatis seperti ini sama persis seperti Indonesia beberapa tahun lalu sebelum ditangani oleh Sintayong. Sebenarnya strategi itu bagus, namun sayangnya timnas Indonesia tak memiliki pemain target man yang tajam. Tayal umpan-umpan dari lini belakang ataupun lini tengah yang mengarah ke depan kurang termanfaatkan. Sementara saat ditangani Sintayong, timnas Indonesia kerap kali bermain dengan membangun build up dari bawah. Pergerakan bola juga tampak mengalir dari kaki ke kaki, mulai dari pemain belakang ke lini tengah hingga ke lini depan. Tak ayal banyak orang yang menyebut jika penampilan timnas Indonesia U24 di Asian Games adalah gambaran jika Sintayong tidak menangani timnas Indonesia. Selain itu, para supporter juga menyoroti nasib pemain keturunan jika timnas Indonesia tak ditukangi oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dan supporter berharap Sintayong segera mendapatkan kontrak baru dari PSSI. Bung Toel kritik kebijakan Federasi PSSI. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U24 gagal menorehkan hasil manis di ajang Asian Games 2022, di mana skuad arahan Indra Syafri itu hanya mampu meraih 1 kemenangan saja di ajang tersebut. Hal itu pun membuat salah satu pengamat sepak bola Tommy Welly atau biasa disebut dengan Bung Toel buka suara.
Kali ini dirinya mengkritik cara berpikir federasi kepada tim nasional. Inilah cara berpikir federasi kita pada tim nasional. Jadi kalau kurang baik, memang dari sisi persiapan pun tidak maksimal. Ini Asian Games levelnya Asia, tapi tidak didekati atau ditreatment secara level Asia. Kemarin-kemarin kita bergemuruh sudah level Asia heboh. Tapi begitu main di Asian Games melorot, konsistensinya nggak ada. Ujar Bung Toel. Tentu pernyataan pria berusia 52 tahun ini pun membuat geram supporter Timnas Indonesia. Sebab semua yang dilakukan pihak PSSI untuk Timnas Indonesia di matanya selalu salah. Di samping itu jika dilihat dari persiapan Timnas yang mepet di ajang Asian Games ini, hal tersebut merupakan kebijakan yang diatur oleh PSSI beberapa waktu yang lalu. Hal itu dilakukan PSSI karena kebijakan Sintayong yang gemar menggelar pemusatan latihan dengan jangka waktu yang lama sering diprotes oleh klub Liga 1. Pemain Senegal terbuka bela Timnas Indonesia. Ada kabar mengejutkan datang menghampiri Timnas Indonesia yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Oktober ini. Dalam persiapan ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong diyakini akan memanggil pemain terbaik yang dimiliki skuad Garuda. Tentu Sintayong tak akan main-main untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia ini sebab mimpi seorang pelatih asal Korea Selatan ini bisa membawa Timnas Indonesia berlaga di turnamen besar tersebut. Di samping itu, semenjak Timnas Indonesia dilatih Sintayong, performa punggawa Garuda dinilai sangat naik drastis. Hal tersebut membuat para pemain Eropa yang memiliki darah Indonesia berlomba-lomba untuk membela Panji Merah Putih. Kini terbaru ada pemain Senegal yang mengutarakan keinginannya untuk membela skuad Garuda. Pemain tersebut ialah Djibril Diop, rekan setim Saint Patinama di klubnya saat ini. Hal itu ia ungkapkan ketika ditanya mengenai performa Saint Patinama yang tengah on fire bersama Viking FK. Lebih lanjut, Djibril Diop ditanya apakah dirinya tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Pemain asal Senegal ini pun dengan lantang mengatakan ingin memperkuat skuad Garuda karena dinilai sebagai tim yang bagus. And anything about playing for Indonesia and how it's been? Good team. I want to play there, but I don't know if I can. Djibril Diop sendiri merupakan salah satu bek tengah andalan Viking FK. Dirinya kerap menjadi partner bek kiri Timnas Indonesia Saint Patinama di lini pertahanan Viking FK. Maka tak heran, pemain berpaspor Senegal dengan tinggi 1,88 meter itu memiliki kedekatan dengan Saint Patinama. Tercatat, pemain kelahiran 6 Januari 1999 ini telah mengkoleksi 16 penampilan bersama Viking FK di musim ini. Lantas, akankah Djibril Diop bisa menjadi WNI? Sebagai informasi bagi pemain asing yang ingin menjadi WNI harus tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Terkecuali pemain tersebut punya darah Indonesia. Masalahnya, Djibril Diop belum diketahui apakah memiliki darah Indonesia atau tidak. Jika memiliki garis keturunan bukan tidak mungkin dia bisa dinaturalisasi.